Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa Satelit TV Inyongepol. Apa kabar malam hari ini? Wow, ini kesempatan yang luar biasa, yang sangat istimewa untuk saya sendiri dan juga untuk narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini bersama kita, bersama saya Niken. Nanti kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan dalam program dialog interaktif di Satelit TV. Kita mau ngobrolin apa sih untuk malam hari ini? Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesejahteraan masyarakat dari DBHC-HT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oke, sebelum saya perkenalkan narasumber kita untuk malam hari ini, saya mau review sedikit ya berkaitan dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHC-HT. Ini seperti yang kita ketahui ya, ini tuh sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, di mana untuk alokasinya ini adalah untuk bidang kesehatan, kemudian penegakan hukum, juga untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih detail, lebih jelas harus dong kita bersama narasumber ya. Baik, saya bersama Ibu EN Erlina Esos MSI. Beliau adalah Sekretariat DBHC-HT dari Provinsi Jawa Tengah. Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Niken. Ya, kabar baik Ibu? Alhamdulillah, kabar luar baik. biasa. Ini semangatnya pol ya Bu ya? Ya. Malam pun kita terus apa istilahnya, berbagi informasi ya Bu ya untuk masyarakat ya. Tak henti-hentinya, pokoknya kita selalu ada untuk masyarakat. Di mana masyarakat butuh informasi, di sini kita ada. Oke, selain Ibu EN, saya juga bersama Bapak Dedi Restioko ST. Beliau adalah PLT Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Banjarnegara. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam Mbak Niken. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, sekali. semangat luar biasa. Semangat. Malam-malam tetap ya Pak ya, kita harus tetap semangat untuk berbagi informasi. Oke, baik, jadi karena kita ngobrolin soal dana bagi hasil cukai ya, cukai dan cukai, kita sering dengar kata cukai. Bisa jadi loh yang melihat siaran ini atau yang menyaksikan Satelit TV itu nggak tahu, sering dengar aja gitu ya Bu EN ya, cukai itu apa sih? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke kesejahteraan masyarakat dari DBHC-HT ini, Ibu EN bisa menjelaskan dulu secara singkat, cukai itu sebenarnya apa sih Ibu? Baik Mbak Niken, saya sebelumnya mau menyapa teman-teman dari Satelit TV dulu ya. Selamat malam semuanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Jadi Mbak Niken, cukai itu adalah pungutan negara ya kepada barang, yang dikenakan kepada barang, di mana barang itu mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang konsumsinya itu perlu dibatasi dan dikendalikan. Nah, kenapa perlu dibatasi dan dikendalikan? Karena ada mempunyai dampak ya. Dampak ini dampak terhadap kesehatan dan juga dampak terhadap lingkungan. Itu Mbak Niken. Oke. Dan kalau kita kupas lagi Bu EN, apa saja barang-barang yang kena cukai? Barang-barang yang kena cukai itu diantaranya tembakau ya. Tembakau ketika diolah melalui suatu proses industrialisasi menjadi rokok, apapun jenis rokok ya, ini dikenakan cukai. Kemudian ada juga minuman yang mengandung etil alkohol ya. Nah, ini atau minuman keras ini juga dikenakan kita cukai. Dan kebijakan pengenaan cukai ini memang tiap negara satu dengan negara lain itu berbeda. Mungkin di Indonesia itu tadi itu, dan ada lagi yang mungkin akan dikenakan pita cukai itu, tapi masih digodok ya aturannya. Yang antara lain adalah plastik nih Mbak Niken. Plastik kan daur ulangnya kan lama ya prosesnya ini. Nah, terus ada lagi nih katanya minuman berperisai manis. Nah, minuman berperisai manis ini juga dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini kan adalah termasuk penyakit yang mematikan ya di dunia. Nah, ini juga rencananya akan dikenakan
cukai itu sendiri. Jadi intinya cukai itu memang dikenakan kepada barang, di mana barang itu memang konsumsinya harus kita kendalikan dan harus kita batasi. Oke. Jadi karena ada manfaat yang lebih tadi ya Ibu ya, jadi harus istilahnya di situ barang-barang itu jadi kena cukai. Oke. Kalau kita sudah masuk kayak tadi ya, sudah disampaikan cukai itu apa, kemudian barang-barang yang kena cukai itu apa, dan seperti apa sih manfaatnya gitu kan. Nah sekarang kita sudah masuk di apa itu DBHC-HT. Nah ini sudah masuk ke tembakaunya ya Bu En ya. Jadi tadi kaitannya dengan cukai ya, Ya. berarti kita sudah mengerucut ke arah yang Hasil tembakau. hasil tembakau. Iya. Kalau tembakau nggak diolah, ini nggak kena cukai Mbak Niken. Karena ini sudah diolah melalui proses industrialisasi, dia kena cukai apapun tuh bentuknya, rokok, terus apa vape, nah seperti itu juga tetap dikenakan cukai. Nah tadi saya sampaikan pungutan negara, berarti ada yang dipungut negara dari rokok ya. Nah, Betul. rokok itu kalau kita membuatnya pakai tangan, kretek tangan, ini ada uang yang masuk kepada negara Mbak Niken. Ya kurang lebih sih sebesar 100 sampai 113 rupiah per batang. Per batang ya. Kalau misal bikin rokoknya itu pakai mesin pelinting, ini namanya sigaret kretek mesin. Itu kalau di kode sebungkus rokok ada SKT, SKM, itu sekitar 980 rupiah lah sampai 1000 ya untuk per batang cukainya. Nah itu uang ini masuk kepada negara. Nah ini nanti kalau dikumpulkan, dikembalikan lagi, inilah namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oke. Karena malam hari ini kan kita bersama Pemkab Banjarnegara nih ya Ibu ya. Nanti kita akan kupas ini Kabupaten Banjarnegaranya nih seperti apa sama Pak Dedi nanti. Tapi kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Jadi untuk semuanya pemirsa Satelit TV Inyong-Epol, pastikan tetap bersama kami. Kita kembali selepas jeda berikut ini. Baik, kembali lagi di Dialog Interaktif di Satelit TV. Pemirsa, pastikan tetap bersama kami karena selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir untuk malam hari ini tentang kesejahteraan masyarakat dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu En ya, seperti apa sih DBHCT untuk pembagiannya atau untuk kesejahteraan masyarakatnya itu seperti apa gitu kan, sudah disampaikan apa itu DBHC-HT. Nah, kemudian pengelolaannya seperti apa Ibu En? Pengelolaan DBHC-HT ini kita menggunakan peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021 tentang penggunaan pemanfaatan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, aturannya ini memang peraturan Menteri Keuangan di mana peraturan ini juga berubah Mbak Niken. Jadi menyesuaikan kondisi yang ada ya di daerah. Nah ini untuk tahun 21, 22, 23 ini masih kita menggunakan PMK 215 ya. Nah di 2024 besok ini informasinya akan ada revisi yang baru. Cuma masih kita tunggu dulu aja. Nah untuk pengelolaannya di Jawa Tengah ini hampir kurang lebih sama ya. Kita berpedoman tetap kepada PMK 215 dan juga tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah di setiap daerah ini memang dibentuk koordinator atau sekretariat dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kebetulan kalau di tingkat provinsi ada di kita, kemudian kalau di kabupaten kota itu ada di bagian perekonomian yang Pak Dedi ini yang kalau di Banjarnegara. Nah pengelolaan itu sendiri juga mulai dari seluruh kegiatan DBHC-HT baik dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan dan nanti sampai evaluasi ini semuanya termonitor lah. Jadi nggak
nggak ada yang ditutup-tutupin, ini jelas gitu ya, apalagi Transparan ya Ibu ya, ya. transparan. Apalagi di Jawa Tengah ini kita termasuk penerima DBHJHT terbesar nomor 2. Oh, luar biasa. Ada sekitar 1,2 triliun nih di Jawa Tengah, dan memang di Jawa Tengah ini dari 35 kabupaten kota yang ada, kita ada penghasil tembakau, Iya. ada penghasil cukai, ada. Ini contoh Banjarnegara nih Mbak Nika. Banjarnegara ini penghasil tembakau karena memang ada di wilayah ya, di kecamatan ya Pak Dedi ya, beberapa sentra tembakau dan juga ada industri rokoknya. Oke. Nah, mengapa ini Banjarnegara juga dapat dari DBHJHT? Oke, luar biasa nih Banjarnegara ya. Pak Dedi, kalau bicara soal Kabupaten Banjarnegara sendiri, seperti apa ini DBHJHT untuk tahun ini? Ini kan sudah Desember ya, udah kita istilahnya refleksi lah ya, refleksi 2023. Bu En, apakah ada target-target untuk Pak Dedi? Seperti apa Ada, Pak Dedi? ada. Ada ya, guys, ada. Besok naik loh Pak, ganti tahun naik. Pak Dedi bisa disampaikan Pak untuk 2023 ini seperti apa ini? Oke, terima kasih Mbak Niken. Tapi Ya. sebelumnya saya sapa dulu pemirsa Satelit TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa, Bung Niken, Yap. terkait dengan DBHJHT Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 ini kita mengelola 17 miliar. 17 miliar Pak ya. Itu uang ya Pak? Bukan lembaran tembakau ya Pak ya? Kita mendapat alokasi ini seperti disampaikan oleh BUN. Kita merupakan penghasil cukai tembakau. Ada satu pabrik rokok di Kabupaten Negara. Kemudian kita juga termasuk produksi tembakau. Dari 106.000 hektar wilayah Kabupaten Negara, sebesar 511 hektar ini merupakan lahan tembakau tersebar Wow. di kecamatan seperti itu. Iya. Nah, kemudian untuk DBHJHT tahun 2023 ini kegiatan kita teralokasi pada tiga program. Program kesejahteraan masyarakat, program penegakan hukum, dan program Kesehatan. Oke. Oke, baik. Luas juga ya Pak ya, dari 100. Total 106.970 Wah, hektar. iya. Tetapi Pak itu 17 tadi berapa Pak? 17 M ya Pak ya. 17 M itu kalau kita bicara soal evaluasi dari tahun ke tahun selalu naik ya Pak. alhamdulillah ini dari BUN selalu mengalokasikan naik. Tahun 2021 kita dapat 6 miliar, 2028 miliar, alhamdulillah tahun ini Wow, ini 17 miliar. peningkatannya luar biasa ini. Mudah-mudahan Apakah tahun depan akan naik? Oke, amin. Jadi kan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat ya Pak ya, Pak Dedi. Ya. Oke Pak, kalau bicara soal apa itu tadi ya, luasan wilayahnya kan memang. Jadi keunggulannya Banjarnegara tuh gini, udah nanam sendiri, diproduksi sendiri itu ya Pak ya. Itu kan satu poin lah ya gitu kan. Biasanya kan kalau sudah nanam sendiri tapi produksinya di daerah lain seperti itu kan, istilahnya bahan bakunya aja. Tapi ini Kabupaten Banjarnegara sudah menghasilkan memproduksi tapi juga bisa memproduksi sendiri. Ada berapa banyak apa istilahnya pabrik ya Pak ya kalau kayak gitu ya? Sebetulnya kalau penghasil cukai tembakau Kabupaten Banjarnegara ini termasuk daerah yang sangat sedikit. Hanya satu pabrik, kerja pabrik. Nah, kalau kita kenal rokok atom, nah itu pabrik yang di Banjarnegara. Dan kami ralat dulu Niken, misalnya produksi tembakau yang dihasilkan oleh Kabupaten Banjarnegara ini juga misalnya masuk pabrik ke Daerah lain. Oke, suplai ya Pak ya, suplai bahan baku istilahnya ya. Ini ngomong-ngomong kretek juga jadi ngobrol ini ya Pak ya, kan lagi hits nih sekarang tuh. Coba lihat Pak di kafe-kafe, di tempat nongkrong, anak-anak muda tuh linting loh Pak. Itu kalau kayak gitu tuh kena cukai nggak itu? Tingwe. Tengwe itu. Tengwe itu nggak kena ya Bu En ya? Kalau tingwe, kalau kita mengkonsumsi buat diri kita sendiri nggak kena cukai. Tapi kalau tingwe itu saya jual nih ke Pak Dedi. Iya. Pak Dedi, ini hasil tingwe saya, itu harus kena cukai. Nah, itu bisa jadi satu ini ya Bu
Bu ya satu ide kreatif menciptakan racikan tingwe yang bisa menghasilkan Nah, cukai. ini kami di kantor ada itu tembakau gitu ya. Iya. Teman-teman yang pengelola DBHJ itu tingwe. Jadi Oke, terus jadilah dia gadis kresek ya. Oke, tapi ini bisa dibilang meningkatkan ini juga ya Pak ya, meningkatkan hitsnya rokok lagi gitu ya, rokok zaman dulu gitu kan, Tingwi. Oke, Kabupaten Banjarnegara luar biasa. Pak udah di kode Bu EN loh, tahun depan naik loh. Kira-kira ini biar menjadi saksi tayangan malam hari ini menjadi saksi tahun depan berapa M ini Pak? Saya dikode dari BUMN sekitar 15 miliar. Weh, Turun. justru turun. Kenapa Pak? Ada faktor-faktor apa biasanya seperti itu? ya banyak faktor sih ya biasanya ya. Tapi yang jelas pembagian ini kan kita bagi hasil. Jadi kayak di BHJ itu kayak kue lah, kayak Iya. kue pizza. Kalau kita dikasih pizzanya loyangnya sudah kecil, per slice per bagian kan pasti Semakin juga kecil, ya. oke. Walaupun misalkan produksi tembakonya Banjarnegara naik nih, nah itu tapi karena pizzanya sudah kecil dulu, Iya, oke. ya kita menerimanya itu kecil. Karena di BHJAT ini ibaratnya kayak multi efek, multi sektor ya. Di sisi lain kita pemerintah kan tidak mungkin melarang warga negaranya untuk tidak boleh merokok. Iya, betul. Karena merokok itu ya memang pilihan warga negara, setiap warga negara. Sebetulnya ketika rokok itu dikenakan cukai, itu justru untuk melindungi warga negaranya supaya nggak beli. Gitu. Iya, betul. Dan di sisi lain kalau cukainya naiknya terlalu tinggi, gak ada yang beli perusahaannya nanti. Dilema ya Ibu ya. Padahal banyak ribuan buruh, ribuan pekerja, tenaga kerja yang bergantung kepada bekerja di perusahaan rokok, ribuan juga para petani tembakau sebagai suplainya Oke. rokok. Jadi ya ini dilema ini. Dilema Tapi kita tidak tembakau, perlu dilema cukai. Perdebatkan itu kan yang Iya. penting kita ambil segi apa namanya positifnya aja ya, Oke. bahwa ada anggaran dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang kembali kepada masyarakat yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, oke baik. Semakin malam semakin hangat ya obrolan kita tentang bagi hasil cukai ini, bagi hasil cukai, dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk malam hari ini. Tahan dulu ya biar lebih hot lagi. Nanti kita juga akan tanya-tanya kepada Bu EN dan juga Pak Dedi yang sampai ke masyarakat itu apa istilahnya ya, bukti nyatanya tuh seperti apa gitu ya Pak Dedi dan Bu EN ya. Kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Kembali di dialog interaktif di Satelit TV. Untuk pemirsa, saya Niken masih bersama Anda. Saya bersama Ibu EN, beliau adalah Sekretariat DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya juga bersama Bapak Dedi Restioko, beliau adalah PLT Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Banjarnegara. Kita ulik-ulik mendalam nih tentang Banjarnegara nih ya, dan juga Jawa Tengah secara umum pastinya. Bu EN, selain Banjarnegara ini Ibu, penghasil cukai tembakau besar di Jawa Tengah itu di mana saja sih? Jadi dari 35 kabupaten kota, kalau penghasil tembakau terbesar itu ada Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, terus kalau wilayahnya ini yang Barding Mas Sakep ya, ini Banjarnegara ya termasuk lumayan juga itu. Kalau penghasil cukai ini ada Kudus, jelas itu ya, Kudus, di sana dan memang menerima anggaran paling besar ini. Kemudian ada Jepara, kemudian ada Kota Semarang. Biasanya yang kota-kota kayak Kota Solotigo, Kota Semarang adalah penghasil cukai. Dia nggak ada pabrik rokoknya di situ. Ada yang dua-duanya dapat kayak Banjarnegara. Ada tembakaunya, ada cukainya. Ada yang cukai saja, ada yang tembakau saja gitu ya. Oke, terus untuk pengelolaannya Bu EN itu saya sih
secara awam sebagai masyarakat itu membayangkan satu kabupaten saja tadi Pak Dedi cerita sampai 17 M gitu kan. Nah, itu digabung hanya tembakau saja atau sama cukai yang tadi Ibu sampaikan tuh? Itu jadi kan tadi 1,2 triliun ya. Dari 1,2 triliun ini dibagi kepada pemerintah provinsi dan juga kepada 35 kabupaten kota. Nah, terus Banjarnegara dapat 17 miliar ya Pak Dedi ya. Nah, itu. Nah, pengelolaannya ya dari 17 miliar itu ya ini dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang ada di Banjarnegara. Sesuai dengan tusinya. Ini contoh nih pada malam hari ini kan bidang penegakan hukum di mana kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk program tagline Gempur Rokok Ilegal. Nah, gini nih Mbak Niken nih. Gempur Rokok itu Ilegal. Ya. Jadi simbolnya ya. Ya, jadi di mana kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita itu dilarang memproduksi, mengkonsumsi, memperjualbelikan rokok ilegal. Karena apa? Karena rokok legal aja ada dampaknya, apalagi yang ilegal. Dan itu perbuatan melanggar hukum gitu loh. Nah, ini kalau rokok ilegal banyak beredar di masyarakat, otomatis akan mematikan pangsa pasar yang legal ya. Kasihan UKM industri rokok kecil dan menengah. Kalau yang besar nggak kerasa, tapi kalau yang kecil dan menengah, ini was-wasan karena produknya banyak beli yang ke ilegal. Dan ilegal ini murah sekali Mbak Niken. Harganya sebungkus itu murah sekali, 2.000, 3.000 itu sudah bisa dapat ya. Beli ya. Tapi kita tidak tahu ya kandungan apa yang ada di dalamnya. Nanti kembali lagi kita bekerja sama dengan Satelit TV, SKPD pelaksananya ini Kominfo Banjarnegara untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi biar harapannya ini masyarakat Satelit TV ini di Banjarnegara tahu, oh ternyata ada program Gempur Rokok Ilegal, ada program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, seperti itu Mbak Niken. Oke, baik. Gempur Rokok Ilegal ya, ini bisa membantu pemerintah dan juga kembali lagi ke masyarakat gitu kan ya Bu En. Ibu, bicara soal kesejahteraan masyarakat, bentuk nyatanya tuh apa ini Bu? Bentuk nyatanya diantaranya kita memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat. Masyarakat di sini adalah petani tembakau atau pekerja pabrik rokok ya, karena ini memang reward untuk mereka. Karena kita tahu bantuan itu kan banyak sekali sekarang pada masyarakat. Nah, ada masing-masing ada kebijakannya sendiri-sendiri lah. Kalau di BHCAT memang kita program prioritaskan kepada tani tembakau dan pekerja rokok. Lalu pertanyaannya, lah terus untuk masyarakat umum apa nih ya? Pasti kan gitu. Baru mau saya tanyakan Bu. Cuma dampak kena asapnya aja. Dapat asapnya gitu kan. Nah, ada juga ada di BHCAT untuk bidang kesehatan nih. Jadi itu prosentasenya 40% dari 17 miliar itu, jadi 40% wajib untuk kesehatan ya Bu ya. Untuk di bidang kesehatan. Nah, kesehatan apa aja ya, diantaranya untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya, dengan prioritas yang pertama untuk program penanganan stunting. Nah, ini stunting banyak nih di BHCAT support stunting, kemudian untuk membangun sarpras, sarana dan prasarana. Sarana prasarana puskesmas, rumah sakit umum milik pemerintah daerah. Kita bantu beli alat kesehatan, kemudian obat-obatan juga, terus BMHP, barang medis habis pakai. Nah, terakhir ada untuk membantu pembayaran BPJS kesehatan. Nah, itu bagi masyarakat yang tidak mampu. Apalagi kemarin tuh COVID Mbak Niken. Wah iya, luar biasa ya Bu ya. COVID itu justru DBHCHT tuh yang banyak support sekali untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu. Oke, ini yang istilahnya memang masyarakat harus tahu Ibu ya. Jadi kalau kita nggak siaran di Satelit TV ini pada nggak tahu nih yang mereka rasakan. Loh, ini kok puskesmas tadinya nggak gede kok sekarang jadi bagus, fasilitasnya yang tadinya belum komplit sekarang komplit ya. Ternyata salah satunya dari
ini ya Bu ya, fungsi atau dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya Bu ya. Oke, saya ke Pak Dedi nih, Pak Dedi. Deg-degan nggak Pak mau saya tanya? Nggak ya. Pak Dedi, kalau untuk di Pemkab Banjarnegara sendiri ini, kesejahteraan masyarakat dari DBH-CHT ini yang real kayak gitu seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Regen. Kesejahteraan masyarakat dengan DBH-CHT ini cukup banyak diterima oleh masyarakat. Yang pertama dari sisi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum. Ya. Kesejahteraan umum dari sampai oleh Kementerian ada bantuan langsung tunai BLT. Iya. Kami membagikan tahun ini berapa itu Pak? 740. 740 ya. Masing-masing itu menerima 300.000 selama 3 bulan. Oke. Kemudian juga dari DBH-CHT kita ada pelatihan. Pelatihan yang diberikan Oh, ada dalam bentuk pelatihan juga ya Pak ya? Itu, jadi masyarakat ibu-ibu untuk membuat hantaran. Oke. Dilatih untuk otomotif, dilatih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif lah. Ini ibaratnya kasih umpan ya Pak ya, nggak langsung dikasih ikannya ya. Oke. Kemudian juga dari sisi produksinya, produksi masyarakat petani itu dibantu pada jalan produksi. Kita bantu ada 2 jalur jalan produksi, kemudian kita bantu juga petani-petani itu mengasingkan alat-alat pertanian dari alat-alat untuk menanam, kemudian menyemprot sampai pemasaran. Kemudian terkait dengan kesehatan juga ada jangkauan BUMN. Kami merehab dan membangun 10 puskesmas. Tersebar di mana saja itu Pak? Antara di desa saya ada satu puskesmas satuan ada di. Apakah yang maksudnya apakah yang di situ wilayahnya banyak apa tuh namanya lahan tembakaunya atau nggak pilih-pilih nih? Di mana yang membutuhkan gitu Pak? Jadi yang namanya tembakau itu kan menyebar satu. Oh memang menyebar ya Pak ya? Ya saya kan belum ke sana Pak. Kan Belum. Satu kabupaten Oke. untuk yang kita rehab, kita bangun itu ada prioritas pada puskesmas yang punya kerusakannya cukup tinggi. Kita berdiri di situ, Mbak ya. Kita juga mengadakan ambulan 2 unit. Ambulan ya Pak ya. Ini sangat. Ambulan gratis ya. Ambulan ini nanti diserahkan ke puskesmas. Oke. Operasionalnya oke baik. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Di BJHT tahun 2023. Oke. Ini seperti ini maksudnya setiap tahun tuh bentuknya seperti ini atau bisa ganti-ganti Pak? Jadi sesuai kebutuhan juga ya? Jadi sudah diatur alokasinya. Kesehatan 50%, 10% dan kesehatan 40%. Cuma lokusnya itu ganti-ganti. Oke. Apakah sejauh ini masyarakat mengetahui Pak Dedi bahwa istilahnya edukasinya udah sampai belum sih ke masyarakat bahwa ini loh ini tuh dari hasil cukai tembakau gitu? Edukasi kita lakukan dengan dana yang 10%. Oh iya ada juga ya Pak ya 10% dari hasil cukai itu ya? Sosial. Oke. Terakhir kami mengundang EBIT-GAD. Wah. Untuk melakukan sosialisasi semua upaya-upaya kita lakukan supaya masyarakat tahu persis tentang bagaimana tadi saya sampaikan kampanye kampung. Bisa kasih cuplikannya itu Ebit menyanyikan lagu apa? Cukup banyak lagunya, 10 lagu. Ini kayaknya yang suka Pak Dedinya nih sama Ebit GAD-nya tuh ya. Oke. Tapi itu menarik ya Pak ya kegiatan-kegiatan yang positif yang menarik yang masyarakat itu bisa terimanya tuh gimana sih kalau edukasi dengan cara yang asik itu kan mereka nerimanya tuh kayak nggak yang ini loh ini gitu kan nggak ya tapi langsung masuk ke otak oh ini ternyata salah satu hasil dari bagi hasil cukai. Nyanyi kita ada embed juga hiburan tradisional juga. Nggak ngajak saya waktu itu ya Pak ya jadi MC-nya ya. Oh tahun depan oke. Catat ya untuk pemirsa Satelit TV tahun depan saya yang MC di sana. Oke Pak. Terus ada lagi Pak yang menarik di Kabupaten Banjarnegara berkaitan dengan bagi hasil cukai hasil tembakau ini? Saya kira dari DBH-CHT ini cukup menyesalkan masyarakat. Kita membantu juga dari provinsi BUMN untuk mengkampanyekan legal
Iya. Hanya dengan apa namanya masyarakat sadar untuk membeli rokok ilegal, otomatis cukai akan apa yang dibayarkan juga manfaatnya akan Iya, betul. Nanti kemanfaatannya untuk masyarakat turun juga ya otomatis ya kalau seperti itu. Wah, seru banget nih ternyata. Terus ini yang penting juga nih ya, yang penting juga ini adalah kira-kira pengawasannya seperti apa sih? Angkanya luar biasa loh ini. Seperti apa? Untuk tahu jawabannya, pastikan tetap bersama kami. Kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Oke, baik, kembali lagi di Dialog Interaktif Satelit TV. Malam hari ini banyak sekali hal-hal yang kita dapat ya untuk pemirsa Satelit TV, mulai dari apa itu cukai, apa itu cukai hasil tembakau, terus bagi hasilnya, dan bahkan tadi disampaikan oleh Bu En juga Pak Dedi, istilahnya apa ya, transparan sekali, gamblang sekali, nominalnya berapa, yang dibagikan itu bentuknya apa saja gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu angka yang besar itu tuh siapa yang ngontrol gitu kan? Apakah benar nominal sekian sudah dialokasikan sekian? Apakah masyarakat juga bisa ikut kontrol dalam hal ini? Oke, saya tanya langsung ke Bu En. Ibu, kontrolnya seperti apa nih Bu, pengawasannya nih Bu? Jadi kalau di BHJAT itu kegiatannya nih, mulai dari awal nyusun itu sudah nggak boleh nyusun sendiri. Ibaratkan harus duduk bersama, harus disetujui. Misal nih dari kabupaten mengusulkan mau kegiatan kayak ini nih, ini harus diusulkan dulu ke provinsi. Pemerintah provinsi setuju enggak? Nah, habis dari pemerintah provinsi nanti ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat setuju atau enggak? Kalau nggak setuju ya dicoret ya, berarti ganti gitu ya Bu itu ya. baru dari segi pelaksanaan. Kemudian dari segi perencanaan ya. Kemudian dari segi pelaksanaan nih. Ini sekaligus saya habis kesini syuting, ini sekaligus lihat-lihat nih, bener nggak diajar? Bu, kayaknya ada yang kurang deh Bu. Kemarin kayaknya ngusulin ada apanya ini ya. Ini kok nggak ada ya Bu ya? Kita sepi-sepi aja nih Bu ya. Di belakang banyak. Oke. Dari pelaksanaan, kemudian terakhir nanti evaluasi Mbak Nika. Jadi nanti evaluasi, ini teman-teman nih nanti ketemu kami lagi nih di awal tahun ya untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang tahun 2023. Mungkin di sini saya belum nanya, nanti di 2023 aja kita nanya. Hati-hati loh. Ada ini ya. Ini Ibu ini apa itu namanya, menyelam sambil minum ya, minum kopi ya. Minum kopi. Jadi sekaligus pengawasan ini ya. Kalau misal ternyata kita anggap ini nggak sesuai, ini harus ganti Mbak Nika. Jadi uangnya di BHJAT ini harus diganti oleh SKPD pelaksana. Ketika dianggap ternyata kegiatannya nggak bener nih, salah. Nah, makanya ini nggak perlu khawatir, ini sangat transparan. Jadi teman-teman pelaksana ini juga mereka harus tetap sesuai berpedoman kepada ketentuan itu Mbak Nika. Oke, baik Pak Dedi, sejauh ini seperti apa Pak transparansinya, terus apakah masyarakat umum juga bisa kontrol dalam hal penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau ini? Betul sampai Bu En, dari mulai perencanaan kita sudah dikanting untuk merencanakan organisasi. Kemudian pelaksanaan triwulan kita diminta laporan, semester kita diminta SPJ-mu mana Pak gitu ya. Dan sudah sesuai belum? Dan di akhir tentu saja laporan akhir pasti akan ditagih oleh provinsi. Dan masyarakat saya kira bisa secara terbuka melihat apa namanya APBD kita cakkan dan kita laksanakan. Oke, yang dicakkan loh ya, anggaran yang dicakkan itu seperti apa gitu ya Pak, itu terpampang nyata, bisa lah masyarakat kalau mau tahu. Jadi memang nggak sembarangan ya Ibu ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya itu benar-benar ada apa istilahnya ya, ada bagian yang kontrol, ada bagian pengawasan juga ya. Contoh nih, tadi kan ada pernah ada nggak Ibu yang kayak gitu, misalnya nggak sesuai dengan? Ada beberapa ada, jadi yang diusulkan misalnya kegiatan A, pelaksanaannya kegiatan B. Itu lebih ke pelaksana ini ya Bu ya,
pelaksananya. mungkin kurang paham atau beda persepsi yang direncanakan ya, ya, macam-macam gitu ya. faktornya ya. Ada yang mungkin pas berangkat mengusulkan personil A, Oke. terus yang melaksanakan personil B. Iya. Nah, dia Beda biasanya- menerjemahkan kalimat Nah, itu bisa jadi. itu. Nah, itu yang biasanya juga agak rawan. Terus juga misalkan perencanaan ya, ini kita kasus nyata. Jadi misalkan tadi kan ada bidang kesehatan Iya. untuk bangun puskesmas. Ada di situ bangun puskesmas. Nah, misal yang Sekian. diusulkan angkanya sekian. Kita harus sebelum Cek juga ya, Bu, ya? kita cek. Kemarin terakhir saya baru ngecek ke daerah Kabupaten Wonogiri itu ya. Jadi untuk pembangunan talut Iya. salah satu rumah puskesmas di sana itu sampai ditanyakan kalau talutnya itu untuk apa, terus katanya untuk nahan longsor. Talut itu kan nahan Ngecek tebing, juga, Ibu? iya, nahan tebing atau ini kita harus paham itu juga gitu loh. Terus, nah sampai segitunya Mbak Niken. Jadi Iya. kalau memang nggak bisa ya itu nggak bisa untuk dilaksanakan. Nah itu kadang-kadang takutnya yang diusulkan apa nanti yang dilaksanakan. Iya, betul. Jadi memang berarti ada sesi konsultasi ya Bu ya sama Ada. Iya. teman-teman dari Jawa Tengah ini, berarti ada pendampingan atau Iya. mungkin ada ini ya. Ketika nggak tahu mending tanya lah ya daripada salah langkah ya Bu ya. Ini besok ketemu kita nih besok nih teman-teman nih. Sering ada pertemuan diskusi gitu ya Bu ya. Sering sampai bosen mungkin ketemu. Bosan apa takut Bu? Agak-agak horor nih kalau ketemu Bu EN gitu kan ya. Tapi kalau Banjarnegara sendiri gimana Pak? Aman Pak sejauh ini? Aman, dan besok kita akan tes untuk 2024. Oke. Oh iya, ini sudah mulai perencanaan untuk 2024 ya Bu ya. Perencanaan. Oke, sangat menarik sekali. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena memang kalau bicara soal dana bagi hasil cukai ini banyak sekali yang bisa kita ulik gitu ya Bu ya. Oke, karena memang waktunya kita sudah terbatas, di sesi terakhir adalah closing statement nih dari Pak Dedi dulu. Closing statement. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sama pemerintah Kabupaten Banjarnegara. DBHJT ini cukup membantu untuk juga pada masyarakat dalam pengamatan kesejahteraan. Ya. Dan kalau boleh ini sebelum selesai ada pantunnya. Oh boleh Pak, boleh. Boleh sekali. Nanti dicakap gitu ya. Oh iya, cakep. Oh belum Pak ya, oke. Makan bubur sambil naik kapal. Cakep. Yuk kita gempur rokok ilegal. Cakep, boleh dong kasih tepuk tangan. Wah ini yang nonton banyak sekali ya, ada 2.500 yang menyaksikan live di siaran malam hari ini. Oke, sudah Pak? Sudah. Oke, kirain ada lagi pantunnya. Sekarang Bu EN, pantun juga Bu? Enggak deh. Kalau dari kami berharap kepada masyarakat yang ada di Banjarnegara yang menonton Satelit TV ini bisa menginformasikan kembali kepada masyarakat yang lainnya, kepada keluarga, kepada Betul. sahabat, kepada tetangga kanan kiri. Nah ini bahwa ada program gempur rokok ilegal, ada manfaat DBHJT yang tadi kami sampaikan di depan bersama Pak Dedi. Ini bisa diinformasikan lagi kepada masyarakat yang lainnya. Karena terus terang kami pemerintah di sini juga tidak bisa bekerja sendiri. Iya, Perlu betul. sinergi dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan seluruh program kegiatan yang dibiayai melalui anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau gitu ya Mbak Niken. Oke, baik. Jadi saling berbagi informasi yang positif ya Bu EN ya, berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan jangan lupa gempur rokok ilegal. Oke, baik Ibu EN, terima kasih waktunya malam hari ini. Sehat selalu Ibu untuk mengawal dana bagi hasil cukai Ibu untuk Jawa Tengah, kesejahteraan Jawa Tengah ya. Pak Dedi juga terima kasih waktunya. Sehat selalu Pak, 2024 di depan mata. Oke, baik. Dan terima kasih untuk pemirsa Satelit TV yang sudah bersama kami menyaksikan siaran malam hari ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dari DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Terima kasih, saya Niken. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.